Kebakaran Depo Pertamina Pelumpang, Tanah Merah, Jakarta Utara adalah sebuah bencana. Ya, bencana yang dibuat oleh politisi dan pemerintah yang membuat kebijakan serampangan. Ini dia politik hari ini. Maret 2023. Total 19 orang tewas, 49 orang luka-luka, dan ribuan orang terpaksa mengungsi karena pipa bahan bakar minyak Depo Pertamina Pelumpang di Tanah Merah, Jakarta Utara terbakar. Kebanyakan korban tersebut merupakan warga sekitar yang bermukim di sekitar Depo Pertamina tersebut. Bahkan, jarak rumahnya sangat dekat, hanya dipisahkan jajaran tembok beton. Tidak heran saat api muncul dari pipa, kobaran api dengan cepat menyambar juga rumah-rumah warga. Padatnya penduduk di sekitar objek vital yang rentan dengan instan menjadi sebuah bencana. Hal ini membuat kita bertanya-tanya, kok bisa warganya tinggal di sana atau depo Pertaminanya nggak dipindahkan? Ternyata jawabannya panjang. Ternyata sejak tahun 1960-an, kawasan ini sudah menjadi sengketa. Banyak warga yang tinggal di kawasan tersebut secara ilegal karena memang tanah tersebut dilarang untuk dihuni. Di tahun 1960 hingga 1990-an, warga sering mengalami pembebasan lahan. Area lahan yang digusur kemudian ditimpa dengan tanah merah, sehingga kawasan ini akrab dengan panggilan Tanah Merah. 10 tahun setelah tanah dibebaskan untuk pertama kalinya, PT Pertamina kemudian mendirikan terminal tangki BBM yang sekarang dikenal dengan Depo Pertamina Pelumpang. Depo ini dibangun di atas tanah seluas 14 hektar. Tapi lahan sekeliling depo yang telah dibebaskan tetap kembali didatangi oleh warga dan warga membangun pemukiman semi permanen di sana. Tidak heran warga yang tinggal di sana kemudian sulit untuk mendapatkan legalitas, karena tanah tersebut seharusnya kosong dan masuk dalam zona berbahaya. Upaya relokasi sudah dilakukan beberapa kali. Di tahun 2009, depo ini pernah mengalami kebakaran. Gubernur DKI saat itu, Fauzi Bowo, mencoba berdialog dengan warga agar mereka mau direlokasi. Sayangnya, upaya tersebut gagal. Di era kepemimpinan berikutnya, Gubernur Joko Widodo dan Gubernur Basuki Cahayapurnama atau Ahok, masalah ini juga tidak bisa diselesaikan. Keduanya pernah berencana untuk membuat buffer zone. Rencananya akan dibuat pembatas semacam sungai. Namun terkendala padatnya penduduk dan sulitnya relokasi. Di era kampanye pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017, penderitaan warga Tanah Merah jadi bahan kampanye yang menarik. Banyaknya warga dan juga suara dimanfaatkan para kandidat gubernur untuk merebut simpati. Saat mendatangi lokasi Tanah Merah, calon Gubernur Anies Baswedan mendatangani kontrak politik dengan warga untuk memberikan izin tinggal di wilayah tersebut jika terpilih. Hal ini sebenarnya sudah dikritik keras oleh calon gubernur Ahok di pemilu 2017. Ia menilai bahwa kawasan tersebut merupakan kawasan buffer zone yang harus bebas dari pemukiman karena bisa berbahaya bagi penghuninya. Banyak tanah kayak di Tanah Merah ya. Ada di Tanah Merah, saya sudah bilang sama Pertamina semua. Kalau Anda mau ambil tanah ini, izin bangunnya di saya loh. Saya bilang sama mereka begini, Bu. Kalau Anda mau ambil tanah ini boleh. Saya mau minta lahan ini untuk kita bangun rusun. Lalu orang yang digusur itu harus dapat rusun. Dia tinggal berapa lama? Seumur hidup. Bebas. Sama kayak milik kan. Lalu kalau orang yang punya tanah sertifikat, misalnya bisa menang. Ibu mau menggugat, aku biarin aja. Bisa menang ya. Tanah yang sempit 100 meter. Kami kalau udah bangun apartemen, kami kasih kira-kira 250 meter persegi. Jadi kalau 36 bisa dapat 6 sampai 7 unit. Ini hak milik. Sehingga Bapak Ibu jadi punya modal. Nah itu yang saya tawarkan, gak ada pengembang yang sebaik kita tawarkan. Jadi Anda 100 dapat 250. Dapat unit-unit itu. Nah tapi intinya, kalau memang bukan tanah Bapak Ibu, ya saya nggak bisa belain, saya digugat. Tapi saya akan jamin kalau dia minta Satpol PP saya gusur, saya bilang enggak. Emang gue pikirin. Gue mesti ngomong baik-baik ya, ingat ya. Tapi kalau di dalam sungai Bu, jalan inspeksi, mau sekampung kagak pilih saya juga tetap gue gusur.
supaya nggak banjir, nggak ada pilihan saya. Ya, saya kayak itu ya. Bukannya merelokasi, setelah terpilih Gubernur Jakarta Anies Baswedan menepati janjinya. Oktober 2021, Anies Baswedan meresmikan infrastruktur pembangunan Kampung Tanah Merah. Ia juga menerbitkan izin mendirikan pembangunan sementara untuk warga di lokasi tersebut. Warga yang tinggal secara ilegal kini punya sertifikat legal yang diberi gubernur. Sampai bencana terjadi, 4 Maret 2023, depo Pertamina Pelumpang tersebut terbakar. Warga di sekitar tersebut kehilangan rumahnya, bahkan memakan korban jiwa dan luka. Pemerintah pusat lewat Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin sudah memberikan pernyataan. Mereka minta Menteri BUMN Erick Thohir dan PJ Gubernur Jakarta Heru Budi mencari solusi dengan cepat. Saya sudah mengingatkan dari 2 tahun yang lalu sebenarnya bahwa proyek vital nasional seperti kilang Pertamina, objek vital dan kehidupan masyarakat harus punya jarak. Akhirnya, 6 Maret 2023, Menteri BUMN memutuskan akan memindahkan depo BBM Pelumpang. Lokasi depo ini nantinya akan dipindahkan ke tanah Pelindo yang akan dilakukan pada akhir tahun 2024. Proses pembangunan ini sendiri akan memakan waktu sekitar 2 hingga 2,5 tahun. Tapi, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menolak inisiatif tersebut. Luhut menilai seharusnya warga yang tinggal di buffer zone yang harus dipindahkan, bukan depo Pertaminanya. Seandainya pemerintah lebih tegas dalam menangani kasus ini tidak terjadi. Seandainya politisi tidak hanya memanfaatkan suara warga untuk meningkatkan elektabilitas, bencana ini bisa dihindari. Seandainya warga tidak menempati tanah yang bukan haknya, korban jiwa bisa tidak ada lagi. Kasus ini adalah bentuk nyata bahwa politik dan kepentingan sesaat dan segelintir pemimpin bisa membawa bencana untuk orang di sekitarnya. Jadi, menurut teman politik semua, siapa sih yang perlu bertanggung jawab atas bencana ini?